Ya, welcome back to Miss Dias at the channel with me, Miss Dias. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini biar Miss Dias makin semangat nih bikin video buat kalian. Oke, kita hari di video ini akan masih ngobrolin tentang komunikasi yang ada di modul kelima, di modul bab kelima buku kewirausahaan. Oke, kita akan fokus ke slide yang ini. Oke, saya share screen dulu. Ya, buat kamu yang belum nonton video sebelumnya, sebaiknya nonton dulu ya, biar nyambung itu obrolannya ya. Jadi kita akan ngobrolin yang ini. Oh, sorry. Kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar ilmu komunikasi? Padahal kan setiap hari kita sudah melakukan komunikasi gitu kan. Jadi nggak usah dipelajarin lah, itu kan alamiah, naluriah aja gitu kejadiannya komunikasi itu. Menurut modul kewirausahaan, ternyata kita memiliki beberapa kegunaan kalau kita mempelajari ilmu komunikasi ini secara detail seperti kamu nonton video Miss Dias sekarang ini. Oke, yang pertama adalah komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Maksudnya apa, Miss Dias? Oke, fundamental berarti komunikasi ini adalah sesuatu yang dasar dan mendasar gitu dalam hidup kita. Kita setiap hari melakukan komunikasi. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan komunikasi sepanjang hidupnya. Nah, karena ini adalah bersifat fundamental, means that ini penting sekali untuk dikuasai ilmu komunikasi ini agar kita bisa melakukan komunikasi yang efektif. Itu tidak asal-asal berkomunikasi, tapi komunikasinya efektif. Yang kedua, komunikasi adalah merupakan suatu aktivitas yang kompleks. Nah, dia adalah komunikasi adalah kebutuhan dasar dan fundamental. Tapi perlu diketahui bahwa komunikasi ini adalah aktivitas yang kompleks. Kompleks itu maksudnya apa, Miss Dias? Ya, karena komunikasi ini memerlukan banyak komponen, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, ada 8 komponen tuh. Apakah kamu tahu komponen-komponen itu pernah ada dalam setiap komunikasimu? Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi ketika kamu belajar ilmu komunikasi, kamu akan menyadari bahwa ternyata komunikasi itu cukup kompleks ya, dan aku harus belajar tentang komunikasi itu. So, yang berikutnya, yang ketiga, adalah komunikasi vital untuk kedudukan atau posisi efektif. Ketika kamu ada di sebuah posisi yang, can we say you are a public figure, public speaker gitu ya. Komunikasi ini adalah sesuatu yang vital ya, sangat penting, bagaikan jantung yang ada di dalam tubuhmu. Ya, kalau komunikasimu tidak bagus, maka kedudukan dan posisimu itu tidak cukup kuat gitu, tidak cukup kokoh dan bisa saja hancur gitu. Ketika kamu misalnya menjadi anggota DPR, lalu kamu sembarangan komunikasinya, apa yang terjadi? Kamu dilengserkan, kamu dihujat, kamu dilaporkan gitu karena kesalahan komunikasi yang kamu lakukan. Seperti itu. Jadi mempelajari ilmu komunikasi itu harus dan wajib. Oke. Yang keempat, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik, gitu. Maksudnya apa nih bagian ini, Miss Dias? Ya, karena kegunaan mempelajari ilmu komunikasi itu adalah tidak semata-mata karena kamu memiliki pendidikan tinggi maka harus memiliki ilmu komunikasi yang tinggi. Tidak, karena walaupun misalnya kamu tidak ada pada pendidikan tinggi pun kamu harus mempelajari ilmu komunikasi. Ya, misalnya kalau kamu pergi ke Senggol atau pasar malam, ada dagang obat, ya, bagaimana dia melakukan ilmu komunikasi ketika dia menjual obatnya sehingga obatnya laku, gitu. Itu kan ilmu komunikasi. Jadi tidak harus kamu memiliki ilmu atau pendidikan yang tinggi baru kamu memiliki ilmu komunikasi yang bagus. Tidak. Bahkan sering ditemui bahwa orang yang memiliki pendidikan tinggi tidak memiliki ilmu komunikasi yang cukup mapan. Oke, jadi untuk kamu buatlah level pendidikanmu sama dengan level ilmu komunikasimu. Pelajarilah ilmu komunikasi, oke? Dan yang terakhir, bahwa komunikasi adalah sesuatu yang populer.
Maksudnya populer apa, Miss? Ya, sekarang ini semakin banyak orang belajar ilmu komunikasi karena semua orang akhirnya menyadari bahwa kegunaan dari ilmu komunikasi ini tidak hanya untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi banyak hal yang bisa dipelajari dalam ilmu komunikasi dan bisa berefek pada kehidupan manusia sehari-hari dalam bisnis, dalam apa? Dalam pemerintahan gitu ya, dalam hubungan gitu. Ya, jadi komunikasi ini sekarang ini menjadi ilmu yang sangat populer. Jadi banyak orang yang bercita-cita jadi ahli komunikasi, mempelajari sinteks, semantics, terus mempelajari ilmu bagaimana cari menjadi motivator, bagaimana menjadi marketer yang baik, pola komunikasi apa yang harus dibangun dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah komunikasi. Ketika kamu mampu berkomunikasi dengan baik, maka ya hidupmu akan lebih baik daripada kamu yang sebelumnya tidak memiliki ilmu komunikasi yang mapan. Jadi, ayo segera kuasai ilmu komunikasi sehingga kamu mampu membuat hidupmu semakin baik dari hari ini. Oke, well, Miss Dias akan lanjut pada materi yang berikutnya di video yang berikutnya. Oke, bye-bye.